Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran ke-11 dari ilmu kalam, lanjutan dari pembahasan pelajaran sebelumnya, yaitu berkenaan tentang asma'ullah wa sifatuh wa af'aluh, yaitu isim-isim Allah atau sifat-sifat Allah dan af'al, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin atau pelajaran sebelumnya terakhir kita membahas tentang bahwa ulama ilmu kalam itu membatasi sifat jamaliyah ada 8. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya sifat itu tidak ada batasan pasti atau tidak ada batasan tertentu. Ghaira anna nazara ad-daqiq yaqtadi adam hasri sifat fi adadin muayyan. Jadi tidak ada batasan tertentu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal haq an yuqal innal milak fi sifat jamaliyah wa jalaliyah. Jadi patokan atau standar dari sifat-sifat jamaliyah atau jalaliyah yang pelajaran sebelumnya sudah Anda jelaskan apa itu sifat jalaliyah dan jamaliyah. Dan di sini bahwa dikatakan standar atau milak yang dibatasi oleh ulama ilmu kalam yang ada 4 dari sifat, ada 8 dari sifat jamaliyah, itu wa anna kulla wasfin yu'addu kamalan. Jadi segala sifat yang berhubungan dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, fallahu muttasifun bih, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan kesempurnaan, maka itu disebut dan berhubungan dengan sifat jamaliyah, jamal. Wa kullu amrin yu'tabar naqsan wa ajzan fahuwa munazzahun anhu. Dan adapun kebalikan dari sifat jamaliyah atau setiap perkara atau sifat yang dianggap itu merupakan mengurangi dari kesempurnaan pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, atau melemahkan dari sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah maha suci dari semua itu. Walaisa alaina an naksur kamaliyah. Jadi di sini para ulama ilmu kalam bukan ingin membatasi dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama ilmu kalam itu membatasi, ingin menafikan sesuatu yang melemahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat yang melemahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala dzalik yumkin irja' jami'i sifat thubutiyah ila wasfin wahid wa sifat salbiyah ila amrin wahid. Jadi bisa dikembalikan, ya. Jadi semua sifat-sifat subutiyah itu bisa dikembalikan pada satu pensifatan, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula sifat salbiyah, sifat yang mengurangi atau menjadikan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sempurna, itu juga kembali kepada satu perkara yang disebut dengan sifat salbiyah. Wa yu'ayyid ma dzakarna annal asma was sifat allati waradat fil Qur'an tafuq bi ad'af marrat al-adad allazi dzakarahul mutakallim. Jadi sebenarnya bahwa para ulama mutakallim ini menyebutkan bahwa sifat-sifat atau asma Allah itu yang ada di Al-Qur'an itu sebenarnya melebihi dari apa yang ada di Al-Qur'an. Jadi ulama mutakallim mengambil sifat-sifat atau membatasi sifat-sifat jamaliyah yang ada 8 ini dengan rujukan dari Al-Qur'anul Karim. Adapun
sifat-sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari apa yang ada. Dan di sini juga waqa'al ikhtilaf fi ba'di ma udda minas sifat subutiyah bi annahu hal hiya minas sifat subutiyah dzatiyah aw subutiyah fi'liyah, juga terjadi perbedaan ya. Nah, telah terjadi perbedaan dari penamaan bahwa sifat-sifat subutiyah itu merupakan bagian dari sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, atau dia sifat subutiyah itu berhubungan dengan fi'lullah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti akan dijelaskan tentang sifat fi'li. Seperti misalkan takallum wal iradah, seperti sifat mutakallim, takallum wal iradah. Hatta anna ba'dhi ma'udda minas sifat dzatiyah fi ba'dil manahid, sehingga ada sebagian yang memasukkan dari sifat takallum wal iradah ini masuk kepada sifat dzatiyah, fi ba'dil manahid, yaitu di sebagian dari metode-metode para ulama ilmu kalam. Laisa mina sifat zat qad ankan ka kaunihi sadiqan bal minan sifat fi'li. Bahkan di bahwa iradah dan takalum itu ada yang mengatakan itu bukan masuk dalam sifat dzatiyah, tapi masuk dalam sifat fi'lullah atau fi'liyah. Nah, ini nanti akan dijelaskan perbedaan wasayuyafika al-farqu bainahuma, dan nanti akan dijelaskan apa itu perbedaan antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Demikianlah jadi as-sifat az-zat wa sifat fi'li. Di sini sedikit akan nanti dijelaskan perbedaan dari sifat zat dan sifat fi'li yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qasamal mutakallimun sifatihi subhanahu ila sifat zat wa sifatil fi'l. Para ahli kalam yaitu membagi sifat zat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi dua, yaitu sifat zat dan sifat fi'il. Wal awal ma yakfi fi wasfi zat. Sebenarnya yang pertama ini sudah dijelaskan ya, bahwa sifat zat itu berhubungan dengan pensifatan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti al-qudrah, al-haya, al-ilim, bahwa Allah itu al-qadir, bahwa Allah itu al-haya, hidup, bahwa Allah itu al-ilim atau al-alim. Nah, itu merupakan bagian dari sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, adapun sifat fi'lullah, fi'liyah, yaitu ma yatawaqqaf tausifu zat bihi ala fardil ghair wara zat, yaitu pensifatan zat Allah itu bergantung atau berhubungan ya. Bergantung bukan membutuhkan di sini ya. Jadi ketika ana mengatakan yatawaqqaf ya, yatawaqqaf tausifu zat bihi ala fard, itu bukan diartikan memang secara artinya tawakuf ala itu bergantung, tapi bukan zat Allah bergantung kepada selainnya, enggak, tapi pensifatan zat Allah Subhanahu wa taala itu nanti penetapannya bersandarkan kepada yang lain, yaitu pada yang lain itu yaitu makhluk wa huwa fi'luhu subhanahu wa ta'ala, yaitu itulah yang disebut dengan sifat fi'liyah. Jadi sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersandar atau bergantung penetapannya itu dengan sesuatu yang lain. Bukan Allah berarti membutuhkan kepada sesuatu yang lain itu atau sesuatu yang selainnya, tidak. Ini hanya pendekatan untuk memahami perbedaan antara sifat zat dan sifat fi'liyah. Fasifatul fi'li hiya al-mumtazi'ah min maqamil fi'il. Jadi sifat fi'il Allah, yaitu perbuatan Allah itu muncul berhubungan dengan sebuah perbuatan. Misalkan ana dikatakan pelukis, ana harus melukis dulu.
ana akan disebut sebagai pelukis ketika ana melukis. Ana disebut sebagai penulis ketika ana ada hasil atau ana menulis sesuatu, baru dikatakan sebagai penulis. Di sini sifat fi'il itu muncul disebabkan fi'il Allah kepada makhluknya, perbuatan Allah kepada makhluknya. Bimakna an-nazat tusafu bihadhihi sifat inda mulahazati ma'al fi'il. Jadi pensifatan azat, pensifatan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah lakukan, maka Allah akan disifati sesuai dengan perbuatannya. Wazalik kal khalq war rizq wa nazairihima, seperti minas sifat al fi'liyah az-zaidah, seperti misalkan al khalq yaitu al khaliq, Allah maha pencipta, war rizq Allah razik, Allah maha pemberi rezeki, dan contoh-contoh selain dari keduanya minas sifat fi'liyah, yaitu dari sifat fi'il perbuatan Allah yang lainnya, yaitu minas sifat al-fi'liyah az-zaidah ala zat. Jadi al-fi'liyah az-zaidah ala zat bi hukmi intizaiha min maqamil fi'il, bahwasanya dikatakan sifat fi'liyah az-zaidah yang bertambah. Ingat ya, harus dipahami az-zaidah dalam kitab ini dikatakan ala zat bi hukmi intiza min maqamil fi'il, karena di situ apa? Ada sebuah perbuatan, bukan berarti sifat fi'il itu berzaidah, merupakan tambahan dari zat Allah Subhanahu wa taala, atau fi'il itu terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Misalkan tadi ana dicontohkan sebagai pelukis, sifat ana sebagai pelukis dan diri ana itu sesuatu yang berbeda. Ana dikatakan pelukis karena ana telah melakukan sesuatu. Jadi ada sifat zaidah yang bertambah kepada diri ana disebabkan ana melakukan sesuatu. Nah, zaidah yang ada dalam pensifatan fi'il Allah Subhanahu wa taala bukan dikatakan sebagai bertambahnya zat Allah. Kalau dikatakan dia akan zaidah bertambah, berarti nanti akan melazimkan zat Allah itu dua. Tidak demikian. Jadi di sini zaidah ala zat bi hukmi intizaiyah min maqamil fi'il, karena perbuatannya, karena sebuah perbuatan yaitu fi'lullah. Wa makna intizaiha, dan arti dari intizaiha munculnya sifat tersebut, fi'liyah tersebut, anna idza nulahis an-ni'am allati yatana'am bihan nas, apabila kita misalkan melihat bahwa Allah maha an-na'im, ya, an-na'im yaitu apa? Yang memberikan nikmat. Itu kalau dilihat dari perbuatan Allah sebagai zat yang memberikan nikmat kepada makhluknya. Wa nunsibuha ilallah Subhanahu wa taala, dan kita nisbatkan pemberi nikmat itu kepada Allah. Nusammiha rizqan, yaitu disebut dengan rezeki. Razaqahullah subhanahu, yaitu Allah disebut sebagai ar-razik, yang memberikan rezeki. Fahuwa razzaq. Wa mithlu dzalik ar-rahmah, demikian pula seperti sifat ar-rahmah wal maghfirah, fahuma yutliqani alaihi ala wajhi alladzi bayyanahu, sama demikian pula sifat rahman, al-maghfirah, maha pengasih, maha pengampun, itu dinisbatkan munculnya disebabkan karena fi'lullah, disebabkan karena fi'lullah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi yang tadi, bahwa sifat yang ada pada Allah yaitu fi'lullah bukan sifat yang melekat, bukan sifat yang terpisah dari zatnya, tapi bahwa sifat fi'lullah yaitu adalah zatnya Allah sendiri. Nah, memisahkan atau intiza di sini ingin menjelaskan bahwa ini yang disebut dengan sifat fi'liyah, ini yang disebut dengan sifat zatiyah. Wa hunaka ta'rifun akhar, di sana juga ada definisi lain atau penjelasan yang lain atau pendapat yang lain tentang untuk membedakan apa sih yang dimaksud dengan sifat zat dan sifat fi'il.
litamyiz sifat zat wanil fi'il wa huwa anna kullama yajri ala zat ala nasakin wahid. Jadi setiap yang ada pada zat Allah itu sebenarnya apa? Satu, yaitu zat ainuz zat, zat Allah itu sendiri. Al itsbat daiman fahuwa minas sifat zat, yaitu disebut dengan sifat zat. Jadi bahwa sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala seperti tadi Al-Qadir, Al-Hayy, Al-Alim, itu merupakan bagian dari sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma yajri ala zat ala wajhain, tapi di sini dibagi bahwa sifat zat Allah Subhanahu wa taala pendapat lain membaginya bisalab tarotan wabil ijab tarotan. Terkadang dia menafikan, terkadang dia mengiyakan sifat tersebut. Bahwa min sifatil af'al, yang mana itu disebut sebagai sifat af'al, sifat fi'liyah. Itu sifat af'al, yaitu sifat fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini pendapat lain membaginya. Sifat fi'liyah atau fi'lullah, perbuatan Allah itu dibagi menjadi dua. Ada yang salabi bisalbi, menafikan, ada juga yang bil ijab, mengiyakan. Artinya apa? Wa ala dawi hadzal farq fal ilm wal qudra wal haya la tahmilu alaihi subhanahu wa ta'ala illa ala wajhin wahid wa huwal ijab. Bahwa sifat qudra, ilim, haya, yang mana itu adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibawa atau tidak bisa dikatakan bisalab, yaitu bisalbi, dengan menafikan atau mengiyakan, tidak. Kalau sifat zat. Jadi bahwa sifat zat yang berhubungan dengan kudrah, al-qadir, al-haya, dan al-ilim tidak bisa bisalbi wabil ijab, tidak bisa artinya dinafikan, tidak bisa diiyakan. Maksudnya apa? Walakin al-khalaq war rizq wal maghfirah war rahmah. Tapi kalau seperti sifat al-khaliq, ar-raziq, al-maghfirah war rahmah, ar-rahman, tahmilu alaihi bil ijab, bisa dia ijab, bisa dia iya, taratan wasalab ukhra, tapi terkadang juga tidak. Maksudnya apa? Fatakul khalaqallah khalaqa hadza, Allah menciptakan yang ini. Walam yahluk dzalik, Allah tidak menciptakan yang itu. Ghafara lil mustaghfir, Allah mengampuni orang yang beristighfar. Walam yaghfir lil musir ala dzam, Allah tidak mengampuni orang yang terus-terus melakukan dosa. Nah, ini ada Allah mengampuni, Allah maha maghfirah, maha pengampun, tapi Allah mengampuni sama fulan, Allah tidak mengampuni fulan. Allah maha rahman kepada fulan, Allah tidak rahman kepada fulan. Nah, itu namanya sifat af'al atau sifat fi'liyah. Dia bisa bisalbi, bisa juga bil ijab. Nah, itu pendapat yang lain. Jadi kesimpulannya atau khulasah dari penjelasan ini yaitu in bikhtisar inna sifatiz dzat la yasihhu li sahibiha al-ittisab bi adadadiha. Nah, penjelasannya bahwa sifat-sifat zat yang berhubungan dengan zat Allah seperti Al-Qadir, Al-Haya, dan Al-Ilim itu tidak bisa disifati dengan lawannya. Maksudnya dia tidak punya lawan. Sifat itu tidak ada lawannya. La yasihu li sahibiha al-ittisab bi adadadiha. Tidak bisa disifati dengan lawannya. Wala khulwun minha, bahkan dia suci dari semua pensifatan lawannya. Walakin sifat til fi'li yasihu ittisab bi adadadiha, tapi sifat fi'il atau fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin bisa disifati dengan lawan-lawannya. Seperti tadi, misalkan Allah maha rahman kepada fulan tapi tidak memberikan rahmat kepada fulan. Allah mengampuni fulan tapi tidak mengampuni fulan. Nah, itu ada lawannya. Di sini maha pengampun, di sini Allah tidak memberikan ampun, ada lawan. Tapi kalau sifat zat tidak, Al-Qadir, tidak ada lawannya. Allah maha kuasa, apakah ada lawannya? Tidak. Qadir, tidak ada, tidak bisa.
Al-Hayy, Al-Mayyit, tidak mungkin. Al-Ilim, Al-Jahil, tidak mungkin. Al-Qadir, Al-Ajiz, tidak mungkin. Nah, jadi sifat zat itu tidak ada lawannya. Ini penjelasan yang lainnya. Tsumma inna sifat fi'liyah haitsiyat wujudiyah tabi'atun min wasfin wahid. Jadi sifat fi'liyah itu merupakan muncul dari pensifatan yang satu sebenarnya, yaitu qayyumiyah, yaitu bahwa sifat itu berdiri sendiri, bukan zaidah. Bukan zaidah. Meskipun sifat fi'liyah itu adalah muncul pemahamannya disebabkan sesuatu yang lain. Allah itu maha pemberi rezeki karena ada yang diberi rezeki. Allah itu memberikan pengampunan karena ada yang diampuni. Ya, nah itu sebenarnya sifat-sifat itu semua juga berdiri min wasfin wahid, yaitu qayyumiyah. Itu sifat itu berdiri sendiri. Apa maksudnya? Ainu zati, bahwa sifat fi'liyah pun bahwa itu adalah zat Allah atau zat ainu zati. Fa inal khalaq war rizq wal hidayah kulluha haitsiyat wujudiyah qa'imah bihi subhanahu wa ta'ala mufadatan min indihi bima huwa qayyum, bahwa itu semua merupakan ainu zati, berdiri sendiri, sebagaimana juga pada sifat zatiyah. Hanya dibagi, kenapa sifat Allah itu dibagi menjadi zati atau fi'li, untuk memberikan pemahaman kepada makhluk, kepada kita, bahwa pemahaman tentang sifat Allah itu seperti ini. Adapun pembagian yang lain, ada juga di sini pembagian tentang sifat Allah yang lain, yaitu walis sifat taksimun akhar wa huwa taksimuha ila nafsiyah wal idhofiyah. Ya, wal murad minal ula, maksud dari sifat nafsiyah itu apa? Sifat, sama juga seperti penjelasan yang sebelumnya, hanya istilah saja, penamaan. Ini diistilahkan dengan nafsiyah wal idhofiyah. Nafsiyah itu maksudnya zatiyah, idhofiyah itu maksudnya apa? Fi'liyah. Matut tasofu bihi zat, yaitu yang disifati pada zat Allah Subhanahu wa taala, min duni an yulahid fiha al-intisab ilal kharid, tanpa melihat kepada luar, tanpa melihat kepada sesuatu yang di luar, seperti al-qadir, al-qudrah, tanpa melihat sesuatu di luar, al-hayy, tanpa disandarkan kepada sesuatu yang di luar, walal idhafah ilaih, dan tidak disandarkan, kal haya, seperti hayat, bahwa Allah maha hidup zatnya, tidak disandarkan kepada zat yang lain, bahwa Allah itu menghidupkan. Allah itu zatnya adalah hidup. Wa yuqabiluhu sifat idhofiyah, dan kebalikannya adalah sifat dari idhofi, yaitu wahya makana laha idhofa ilal kharid anizat, yaitu yang disandarkan keluar, yaitu yang muncul dari pemahaman disebabkan ada sesuatu yang di luar, seperti Allah memberikan rezeki kepada makhluk. Nah, itu disandarkan ar-razik, karena Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Ada hubungan antara al-khaliq dengan makhluk, lalu disebutlah dengan sifat ar-razik. Tapi tetap tadi dikatakan bahwa sifat meskipun disandarkan kepada makhluk itu hanya secara pemahaman, sehingga disebutlah dengan sifat ar-razik sebagai pemberi rezeki. Tapi tetap sifat Allah itu adalah qayyum, yaitu ainu zati, berdiri sendiri. Wa ala hadza al-milak wa kullu minan nafsiyah wal idhofiyah tajriyani ala zat wa tahtiyani an waqi'atif. Karena itu standar atau setiap dari sifat nafsiyah atau zatiyah wal idhofiyah dan atau fi'liyah, tajriyani, kedua-duanya itu ala zat, ya kedua-duanya itu adalah merupakan zat Allah, ainu zati, yang tidak mungkin dilepaskan. Berbeda dengan sifat makhluk atau kita memiliki sifat itu aradhi, bukan zati. Ana misalkan belajar lalu menjadi alim, nah sifat alim ana itu aradhi, bukan zati, menempel, sebelumnya tidak tahu lalu menjadi tahu. Nah sifat-sifat Allah seperti ar-razik, ar-rahman, ar-rahim bukan seperti itu, ainu zati, bahwa sifat itu adalah zatnya Allah yang tidak mungkin dipisahkan dari
zatnya. Nah, pembagian atau pemisahan seperti ini hanya ingin memberikan sebuah pemahaman kepada kita supaya kita bisa memahami tentang sifat-sifat Allah. Seperti misalkan api dengan panas, apakah mungkin kita bisa memisahkan api sendiri, panas sendiri? Kan tidak. Apakah mungkin kita bisa memisahkan es yang dingin, esnya sendiri, dinginnya sendiri? Tidak. Api panasnya itu memang zatnya panas, es itu dingin, ya memang zatnya dingin, tidak bisa dipisahkan. Ini adalah contoh, sebuah gambaran ya, bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terpisah dari zatnya. Kalau kita, sifat kita terpisah baru. Wa rubbama tufassar idhafiyya bil khaliqiyya wa raziyya wa fi'liyya. Jadi inilah pembagian dari sifat-sifat Allah menurut beberapa pendapat. Intinya bahwa sifat Allah itu ada dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat zatiyah, ada yang disebut dengan sifat fi'liyah. Ini sedikit dari penjelasan tentang pembagian sifat. Nanti juga ada pembagian sifat menurut dari ahlul hadis dan ulama-ulama yang lain. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.